Kutipan babat Tanah Jawi tentang Puncak Kuasa Mataram. Episode ke-16. Giri Kedaton ditaklukkan Pangeran Pekik. Alkisah di Giri Kedaton, Sunan Giri sudah diberitahu bahwa akan diserang oleh pasukan Surabaya. Mereka sudah sampai di kaki gunung dan menggelar barisan. Berkata Sunan Giri, "Kalau benar berita itu, hadapilah dengan kekuatan yang ada. Anakku Indrasena dari Cina yang akan memimpin." Ki Indrasena berkata, "Terima kasih sudah dipercaya untuk mengabdi kepada Paduka. Saya bersedia melawan para prajurit Surabaya." Para penghuni Giri Kedaton sudah bersiap berperang dengan segenap persenjataan yang ada. Para ketip, penghulu, marbot, mudin, dan para santri semua dikerahkan. Dengan pakaian serba putih, mereka tampak seperti burung bangau berbaris. Ki Indrasena yang menjadi panglima pasukan Giri. Ki Indrasena mempunyai kerabat sejumlah 200 dan semua sudah masuk Islam. Bendhe pasukan Giri sudah ditabuh, suaranya menggema di angkasa. Pasukan Surabaya yang sudah berada di kaki gunung mendengar bendhe pasukan Giri sudah dipukul. Mereka segera naik untuk menyerang. Kedua pasukan sudah bertemu dan pecahlah pertempuran sengit. Pasukan Giri menembak dengan berontongan peluru. Prajurit Surabaya banyak yang tewas. Mereka ingin segera menyudahi pertempuran, tetapi Giri melawan dengan gigih. Pasukan Surabaya terdesak dan mundur. Pasukan Giri hendak mengejar, tetapi hari sudah menjelang malam. Pertempuran berakhir, kedua pasukan mundur ke tempat masing-masing. Para prajurit Surabaya menghadap kepada tuannya untuk melaporkan kekalahan. Banyak prajurit tewas, yang hidup pun tak mampu menghadapi amukan orang dari Giri. Raden Pekik merasa kerepotan hatinya. Apa yang diperhitungkan mudah ternyata meleset. Hatinya ciut, merasa tak akan mampu melaksanakan tugas. Ratu Pandansari mengetahui bahwa sang suami galau. Sang ratu memohon, "Kalau seperti itu keadaan para prajurit, izinkan saya mencoba memperbaiki keadaan." Sang suami berkata, "Duhe Dinda, apa yang hendak kau lakukan? Pasukanku sudah banyak yang tewas." Sang istri berkata, "Apakah Anda rela jika saya membantu membangkitkan keberanian mereka?" Sang suami berkata, "Baiklah, aku serahkan padamu. Aku tak akan menolak." Pagi harinya Ratu Pandansari dan Raden Pekik keluar menemui para prajurit. Para mantri sudah bersiap di tenda untuk menerima perintah selanjutnya. Berkata Ratu Pandansari, "Para prajurit semua, wahai pasukan suamiku, aku hanya punya 8.000 rial. Semua ini bagilah di antara kalian secara merata." Uang 8.000 rial sudah dibagikan, juga pakaian indah untuk para prajurit. Semua sudah mendapat bagian, tak satu pun yang terlewat. Ratu Pandansari kemudian berkata, "Semua hadiah dariku tadi pakailah untuk merawat anak istri kalian, agar besok kalau kalian pulang ke rumah tidak khawatir. Aku sendiri besok akan pulang ke Mataram untuk melaporkan kekalahan ini." Semua prajurit tak mampu melawan pasukan Giri. Banyak prajurit tewas dan lari dari medan perang. Para mantri dan prajurit menangis, merasa bahwa mereka tak dapat melaksanakan tugas dengan baik. Mereka berkata, "Duh Tuanku, jangan lakukan itu selama kami semua masih hidup. Boleh atau tidak, kami akan maju kembali sampai hancur lebur. Kami akan berperang kembali melawan prajurit Cina yang mahir memakai senapan." Para prajurit saling menyaut menyatakan keberanian dan keinginan untuk berperang kembali. Ratu Pandansari berkata, "Kalau kalian hendak maju perang lagi, aku ingin ikut serta. Aku ingin menyaksikan sepak terjang kalian di medan laga." Para prajurit menyembah, "Tuanku, jangan lakukan itu. Tingkah prajurit di medan perang seperti raksasa. Mereka tak peduli kepada Tuan.
yang dipikirkan hanya bertarung. Ratu Pandansari berkata, "Wahai para prajurit semua, aku juga keturunan prajurit unggul. Para leluhurku adalah prajurit pilihan. Ayahandaku juga seorang prajurit di tanah Jawa. Makanya aku ingin berada di medan perang." Para prajurit berkata, "Kalau kami semua masih berada di dunia ini, jangan Tuan keluar dari markas. Kami saja yang bertempur." Ratu Pandansari berkata lagi, "Aku terima kesanggupan kalian. Semoga dibalas oleh Tuhan yang Maha Benar. Sekarang kalian bersembunyilah. Kalau sudah aku beri tanda dengan 7 tembakan, segera majulah. Pesanku, kalau sudah terjadi pertempuran, berperanglah habis-habisan." Ratu Pandansari berangkat bersama para prajurit. Tempatnya di pinggir agak jauh. Para tukang pikul diberi pakaian prajurit yang mencolok, baju sangklat merah dan memakai topi serta ikat pinggang. Terlihat berwibawa menakutkan musuh. Selama berperang, Ratu Pandansari selalu didampingi suaminya. Sementara itu, Kanjeng Sunan Digiri sudah keluar ke medan perang bersama putra dari Cina, Ki Endroseno. Pasukan Endroseno menembaki prajurit Surabaya, tetapi mereka terus merangsek, tak mau mundur. Merasa sudah mendapat hadiah dari Ratu Pandansari, para prajurit Surabaya hendak membalas kebaikan. Terjadi pertempuran sengit, saling tembak, saling tusuk, saling pukul antara kedua pasukan. Putra Cina Ki Endroseno mengamuk seperti banteng terluka. Prajurit Ratu Pandansari banyak yang tewas. Yang masih hidup bubar diterjang Endroseno. Ratu Pandansari memerintahkan semua prajurit maju bersamaan. Senapan dibunyikan 7 kali. Pasukan Surabaya maju menerjang dengan tombak. Pasukan Giri gantian terdesak. Endroseno terkepung, tetapi terus mengamuk. Pasukan Cina merasa kewalahan menghadapi prajurit Surabaya yang terus berdatangan. Satu persatu mereka gugur dan jumlahnya terus menyusut. Pasukan Giri hancur. Sebagian sudah lari menyelamatkan diri. Penghuni Giri Kedaton mulai mengungsi berebut selamat. Para wanita kebingungan dan menangis. Giri Kedaton sudah dikepung. Adipati Surabaya naik ke gunung bersama sang istri. Di tengah jalan mereka dihadang para wanita yang hendak mengungsi. Istri Susuhunan Giri berkata, "Tuan, permintaan kami maafkan sang guru. Biarkanlah dia hidup." Berkata Raden Pekik, "Wahai para wanita di Giri, aku tak hendak mengganggu kalian. Kalau sang pendeta mau tunduk dan bertemu denganku, aku tak akan membunuhnya. Hanya pernyataan ketundukan kepada Mataram yang aku minta. Datanglah kepadaku tanpa senjata." Para wanita kembali ke Puri dan memujuk Sunan Giri. Berkata para istri sang guru, "Tuan, Anda dipanggil oleh Adipati Surabaya agar segera menghadap." Sunan Giri bersiap menghadap tanpa membawa keris. Sesampai di hadapan Adipati Surabaya, sang guru menyembah. Tampak sang guru sangat ketakutan dan menghormat. Raden Pekik berkata, "Bagaimana kehendakmu kalau sekarang kalian aku bawa menghadap ke Sultan di Mataram?" Kanjeng Sunan Giri tak menolak. Memang sudah takdir, kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Siapapun yang kalah akan menjadi tawanan. Raden Pekik merasa prihatin melihat Sunan Giri, lalu berkata, "Janganlah khawatir, Anda saya bawa ke Mataram menghadap Sultan." Adipati Surabaya lalu merintahkan kepada para prajuritnya agar menjaga Sunan Giri. Para prajurit menyarankan agar sang adipati segera membunuh saja sang pendeta, karena dia telah banyak menewaskan para prajurit Surabaya. Raden Pekik berkata, "Aku tak diberi wewenang membunuhnya. Itu bukan tugasku. Mungkin kelak cucuku yang akan menumpas Giri. Sekarang bawa saja dengan tandu ke Mataram." Sunan Giri sudah dibawa dengan tandu beserta para istri dan anak-anak. Semua isi Giri sudah dibawa ke Surabaya. Perjalanannya tak diceritakan.
Singkat cerita, mereka sudah sampai di Mataram. Sesampai di Mataram, Ratu Pandansari masuk ke istana, sementara suaminya menunggu di luar gerbang. Setelah menghadap Sultan, Ratu Pandansari menyembah dan sungkem serta mencium kaki. Sultan bertanya, "Di mana suamimu?" Ratu Pandansari menjawab, "Ada di luar gerbang." Sultan berkata, "Segera panggillah menghadap." Raden Pekik sudah dipanggil. Tak lama kemudian sudah sampai di hadapan Sultan. Raden Pekik menyembah dan sungkem kepada sang kakak. Raden Pekik berkata, "Hamba Paduka utus menyerang Giri. Sang pendeta sudah kalah. Sekarang hamba bawa beserta para keluarga dan harta bendanya." Sultan berkata, "Aku terima Dinda segera hasil pekerjaanmu. Sang guru di Giri aku serahkan kepadamu. Sekarang Giri menjadi wilayah kekuasaanmu beserta isinya." Sang Sultan kemudian memberikan hadiah kepada suami istri itu berupa harta benda dari istana. Juga segala harta rampasan dari Giri diberikan semuanya. Sultan berkata, "Sekarang pulanglah ke rumah kalian." Sang adik sekalian menyembah dan undur diri. Setelah sampai di rumah, segera membagi harta kepada para prajurit dan para mantri. Semua sudah mendapat bagian secara merata.